warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahya Yuliasri dengan nomor pokok mahasiswa 0623016181. Saya merupakan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Nah, teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan yang diampu oleh Ibu Vita Nurlatif, SKM MKes. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni, motivasi, serta refleksi pengalaman kepemimpinan yang pernah saya alami untuk atau sebagai pembelajaran bersama kita kali ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang atau terkait testimoni dan motivasi serta refleksi pengalaman kepemimpinan yang pernah saya alami dan ingin saya bagikan secara publik atau secara luas karena ini bisa menjadi bahan motivasi kita bersama. Nah, teman-teman semua, pengalaman kepemimpinan yang saya akan ceritakan kali ini adalah ketika saya dapat kepercayaan atau dipercaya oleh seseorang untuk menjadi koordinator dari Divisi Konselor Sebaya pada UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Pikmas Sriwijaya, dan dalam peran tersebut saya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan konselor sebaya atau divisi konselor sebaya atau semua tim dari divisi konselor sebaya agar mampu memberikan pendampingan kepada teman-teman mahasiswa yang memang membutuhkan bantuan. Nah, bukan hanya sekedar ketika ada orang minta tolong terus dari anggota divisi konselor sebaya ini langsung menolong dan di sini kami sebagai divisi konselor sebaya itu tidak menjudge, tapi kita akan bertanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membantu atau teman-teman mahasiswa yang membutuhkan bantuan terkait permasalahan pribadi, akademik maupun sosial dan emosional. Nah, teman-teman semua, disinilah saya mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang mengatur orang lain, tetapi juga tentang membangun sistem serta membangun sistem kerja yang sehat dan komunikasi yang efektif. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika divisi konselor sebaya ini menghadapi peningkatan kasus yang cukup terbilang tinggi dan kasus pendampingan yang lumayan tinggi. Sementara waktu jumlah anggota atau jumlah sumber daya dari divisi konselor sebaya tersebut itu memiliki ketersediaan yang sangat terbatas dan juga waktu yang sangat terbatas. Nah, saya sebagai koordinator dituntut untuk tetap tenang dan berpikir secara sistematis. Saya mulai memetakan permasalahannya dengan membagi tugas sesuai kemampuan dari masing-masing anggota. Karena di sini juga saya menjaga kestabilan emosional dari anggota divisi konselor sebaya tersebut. Nah, saya serta menyusun jadwal konseling yang lebih terstruktur dan lebih efisien. Selain itu, saya juga rutin mengadakan diskusi evaluasi agar setiap anggota dapat menyampaikan kendala dan perasaan mereka selama ini untuk selama menjalankan tugas. Dari pengalaman ini, teman-teman, saya belajar juga bahwa kepemimpinan itu tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja atau mengelola secara kerja tim atau secara kolaboratif.
Nah, pengalaman ini juga mengajarkan saya bahwa kepemimpinan yang efektif harus dilandasi dengan empati, tanggung jawab, dan kepekaan sosial. Nah, teman-teman semua juga, saya sebagai koordinator dari divisi konselor sebaya tidak hanya fokus kepada hasil kerja dari para anggota tim atau anggota divisi, tetapi juga pada kondisi mental dan emosional anggota tim sendiri. Saya belajar untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota tim untuk berkembang. Nah, teman-teman, motivasi terbesar saya ketika melihat anggota divisi mampu berkembang, lebih percaya diri, terus juga kayak dapat memberikan dampak positif bagi sesama mahasiswa, sesama teman-teman mahasiswa, teman-teman sebayanya. Nah, melalui pengalaman ini juga saya menyadari bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses pembelajaran terus-menerus. Nah, karena di sini tuh tidak kayak anggota organisasi itu tidak selalu berjalan mulus ya teman-teman, dan nggak jarang juga saya menghadapi situasi keraguan serta kelelahan. Nah, dari situlah saya belajar untuk mengevaluasi diri sendiri, memperbaiki sistem kerja, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan. Pengalaman ini membentuk pribadi saya menjadi pribadi yang lebih sabar, terstruktur, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, teman-teman. Jadi semua orang itu berhak untuk menjadi pemimpin, dan itu dimulai dari lingkungan yang terkecil dan dimulai dengan peran yang sederhana. Kepemimpinan bukan tentang jabatan, teman-teman, tetapi tentang kesediaan untuk peduli, berkontribusi, dan berdampak positif bagi orang lain. Ini adalah pengalaman saya sebagai koordinator dari Divisi Konselor Sebaya di UKM Pikma Sriwijaya, yang menjadi pengalaman terhebat menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.